kenapa Allah begitu kejam ya? Bukankah kesalahan Bapa tidak ditanggung oleh anaknya dan kesalahan anak tidak ditanggung oleh bapaknya? Bukankah keturunan ketiga keempat itu bertentangan dengan apa yang dikatakan firman, di mana kesalahan Bapa tidak ditanggung anak dan kesalahan anak tidak ditanggungkan kepada bapaknya? Jangan sujud menyembah kepadanya, kepada patung ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Apa yang dimaksud dengan Allah yang pencemburu? Mengapa dia membalaskan? Adalah kasih. Bagaimana kasih itu bisa membalas? Saudara, di dalam dunia ini cuma ada dua. Anda hidup di dalam terang atau Anda hidup di dalam gelap. Anda hidup di dalam kasih atau Anda hidup di dalam kebencian. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Tanya Pastor Paul dari Keluaran 20 ayat 5. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membuat kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yang saya tanyakan Pastor Paul, kenapa Allah begitu kejam ya? Bukankah kesalahan Bapa tidak ditanggung oleh anaknya dan kesalahan anak tidak ditanggung oleh bapaknya? Kenapa di sini sampai keturunan ketiga dan keempat? Bukankah keturunan ketiga dan keempat itu bertentangan dengan apa yang dikatakan firman, di mana kesalahan Bapa tidak ditanggung anak dan kesalahan anak tidak ditanggungkan kepada bapaknya? Inilah yang menjadi yang tidak mengerti Pak Paul. Tolong pencerahannya Pak Paul. Ya, itu nanti ada di Yeremia ya, yang kesalahan Bapa sama. Jangan sujud menyembah kepadanya, kepada patung ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Saudara, cerita ini ya, Alkitab ini adalah sebuah narasi dari si penulis. Ini adalah zaman perjanjian lama ya, di mana orang tidak bisa diomongin baik-baik ya. Dan di zaman perjanjian lama, kekuasaan politik itu mengatasnamakan Tuhan selalu. Ya, zaman perjanjian baru nggak beda. Apa yang dimaksud dengan Allah yang pencemburu? Mengapa dia membalaskan? Sebenarnya ada yang namanya kasih. Allah adalah kasih. Bentar, ulangi. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, perjanjian baru menjelaskan bahwa Allah adalah kasih. Bagaimana kasih itu bisa membalas? Saudara, di dalam dunia ini cuma ada dua. Anda hidup di dalam terang atau Anda hidup di dalam gelap. Anda hidup di dalam kasih atau Anda hidup di dalam kebencian. Ya, cuma ada dua, nggak ada lain. Nah, kalau Anda hidupnya bersama dengan sang terang ini, ya, ia datang kepada miliknya, tetapi miliknya itu tidak mengenalinya, katanya Yohanes 1 kan. Kalau Anda datang kepada sang terang, Anda memilih jalan kasih, jalan terang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Anda hidup bersama dengan sang kasih, dengan sang cinta. Konsekuensinya apa kalau hidup dengan kasih dan terang? Maka jalanmu akan menjadi baik kan? Orang yang hidupnya di dalam kasih dan terang, jalannya menjadi baik. Lalu kalau kita baik, anak-anak kita baik nggak? Dengan sendirinya baik. Maka menghasilkan anak yang baik. Tapi kemudian anak kita ini berubah setia, ya dia kemudian murtad. Maka akan punya anak baik apa enggak? Belum tentu baik. Anak itu mewarisi kesalahan bapaknya. Contohnya, hari ini di Indonesia, kalian buang sampah sembarangan. Yang nuai siapa? Anaknya loh. Kebanjiran terus Jakarta itu.
Jakarta kebanjiran kan karena sampah dari 20, 30, 50 tahun yang lalu. Karena ketidakdisiplinan dari kakek neneknya. Kemudian, apakah terus bertobat? Belum tentu bertobat. Tambah rusak lagi. Ya, karena kan tinggalin kebencian. Tidak baik. Jadi dia jadi bad. Yang bad ini, dia bakar hutan, bakar apa. Siapa yang akan menuai? Anaknya, generasinya. Ini generasi pertama, generasi kedua. Bad lagi. Buruk lagi. Dia akan menggerutu. Apakah dia terbuka pikirannya? Orang-orang di Indonesia itu apakah terbuka pikirannya setelah miskin? Tambah beragama, tanda ya kan? Tambah beragama bukan mencari terang loh, tapi beragama. Dia menyalahkan orang lain, menyalahkan orang Kristen, orang kafir, nyalain gereja. Tambah buruk nggak? Tambah buruk. Bad lagi nggak? Generasi ketiga, bad lagi. Apakah Allah yang membalas? Narasinya Allah membalas. Tapi kenyataannya, ketika Anda bakar hutan, itu jadi rusak negaranya. Terus Anda ngakalin lagi dengan cara yang lebih ngeri lagi. Anda kelola bumi itu bukannya bertobat, jangan bakar hutan, bukannya bertobat, malah Anda sekarang bukan cuma bakar hutan, ya semak-semaknya dihajar sekalian, habis semua. Akhirnya rusak nggak? Generasi kedua, ketiga, keempat. Kalau Anda tidak hidup di dalam cinta, ini orang tua cerai, misalnya divorce, akan menghasilkan anak-anak yang kecewa. Bapaknya seperti apa, ibunya seperti apa, dia kecewa dengan orang tuanya. Kenapa papa mama bercerai? Padahal kakeknya baik, tapi kemudian anaknya memutuskan untuk bercerai. Karena kalau sudah dewasa, segala macam, tiba-tiba kita nggak ngerti banyak masalah. Dia tidak mau bertahan, dia tidak setia, dia penuh dengan kebencian. Lalu dia punya anaknya dia melihat, kenapa papa mama bercerai? Marah dia, saudara. Memberontak. Kemudian dia punya anak lagi, saudara. Dia berontak lagi. Dia punya anak lagi, berontak. Sampai ada yang memutuskan. Sampai dia lupa masa lalunya dia, ya dia sudah hidup di dalam sistem, tetapi kemudian ada cinta lagi, putus. Tapi kalau nggak, dia akan terus sampai keturunan terus. Makanya kalau Anda melihat generasi orang yang bercerai, cerai lagi. Tidak selalu, tetapi biasanya begitu. Itu yang namanya membalaskan. Itu definisi seperti itu. Apakah Allah yang jahat? Bukan, kita sendiri. Tetapi bagaimana dengan ayat yang lain? Dosa ayah tidak akan ditanggung pada anaknya. Nanti, saudara. Kapan? Nanti. Ada kata akan. Ayatnya ada di Yeskel, ya. Oh, Yeremia juga ada, ya. Yeremia 31 ayat 29 yang kamu tadi sebutkan, ya. Kita bandingkan, ya. Nah, lihat, ya. Judulnya perjanjian yang baru, ya. Sebetulnya memang ini adalah perjanjian baru, ya. Ada tulis juga. Kalau kita lihat ayat yang nah ini ya, ayat 29 sampai 31. Pada waktu itu adalah nanti. Orang tidak akan berkata, tidak akan, future tense. Ayah makan buah mentah, gigi anaknya menjadi ngilu. Nah, itu yang tadi kamu maksud. Tapi sebelum itu, tetap dosa ayahnya, anak-anak itu akan nanggung. Semua kesalahan orang tua, anak-anak akan nanggung. Orang tua yang rajin ke pelacuran, anak-anaknya nanggung. Tetapi pada waktu itu, yaitu kapan? Ketika Yesus datang. Yaitu ketika Yesus datang ke dunia menebus kita yang mau ditebus, semua orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Nah, itu tadi, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Itu ya, Yesus itulah perjanjian yang baru. Yesus itulah perjanjian yang baru. Artinya, ketika orang tua itu bisa salah, orang tua itu bisa kawin cerai, bisa rusak. Tapi kenapa anak-anaknya enggak? Karena ada rekonsiliasi, ada pendamaian. Ya, ada pendamaian. Makanya orang-orang yang menerima Yesus lahir baru, walaupun dulu orang tuanya brengseknya kayak apa, tidak akan menerima kutub turunan itu tadi. Nggak akan terjadi seperti itu. Apakah Tuhannya mengutuk? Enggak, kita mengutuk diri kita sendiri karena keluar dari kasih Tuhan. Karena ada kebencian dalam hidup kita. Jadi, hanya melalui Yesus ada pendamaian. Kalau kita sudah didamaikan, hatinya damai, maka kita menang. Kutuk-kutuk itu yang ketiga dan keempat tidak berlaku untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan gitu, Pak? Yang lahir baru, ya, benar-benar, ya. Artinya bukan orang Kristen, tapi orang lahir baru. Misalnya nih, orang tuanya udah Gunung Kawi nih, perjanjian darah nih, ya kan?
Kan ada kan ngawi terus asal aku kaya, nanti anakku tak serahkan sama kamu gitu kan, tumbal gitu kan. Iya, iya. Putus. Makanya kalian yang orang tuanya pergi ke Gunung Kawi, cepetan datang sama Yesus. Jadi putus. Ibunya misalkan dia ke Gunung Kawi, ya. Bapaknya itu orang percaya, udah lahir baru. Anaknya bagaimana Pak Pastor? Bisa, tiap orang kan bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Anaknya punya bertanggung jawab. Kalau ibunya ke Gunung Kawi, ibunya ngorbanin anaknya tetap kena kutuk, kecuali anaknya datang sama Tuhan Yesus. Bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain, harus anaknya yang percaya. Tiap orang bawa dirinya sendiri-sendiri. Tetapi kebencian itu diturunkan. Masalahnya, kalau si anak itu mewarisi cinta kasih dari bapak yang lahir baru, ya selamat. Kalau anak itu mewarisi kebencian, cinta dan kebencian itu diturunkan kepada generasi kita loh. Kebencian itu tidak ujung-ujung ya, tapi itu diturunkan. Ya, ada yang ngajarin, ada yang mengindoktrinasi, ada yang mengimpartasikan kebencian. Cinta juga sama, kebencian itu sama. Cinta dan kebencian itu, ya, oke, kamu tidak hidup dalam cinta, ya kamu akan hidup dalam kebencian. Kalau kamu memilih cinta, maka tidak ada kebencian. Ya, gitu saja. Bukan pilihan, bukan sebuah, saya mau kompromi dengan banyak, nggak bisa. Anda mau hidup dalam cinta, maka tidak akan ada kebencian. Anda hidup tidak menolak, maka otomatis Anda sudah hidup dalam kebencian. Itu. Ya. Iya, iya. Jadi anaknya itu yang udah putusin, harus. Ya, itu tadi ini Yeremia 31 ini ada sebuah perjanjian yang baru sudah ditetapkan. Dulu orang nggak bisa, nggak ngerti. Belum Yesus orang nggak ngerti, tapi sekarang diajarin sama Yesus ini loh, kalau kamu dengan cinta putus semua kutuk itu.